Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifanur Rahmakamba dengan NIM C24012111071. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi praktikum biologi molekuler tentang PCR. Jadi, PCR itu adalah suatu metode in vitro untuk menghasilkan sejumlah besar fragmen DNA spesifik dengan panjang dan sekuens yang telah ditentukan dari sejumlah kecil template kompleks. Nah, PCR ini merupakan teknik yang sangat kuat dan sensitif yang dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang seperti biologi molekuler, diagnostik, genetika populasi, dan juga analisis forensik. Menurut Bakri et al. Pada tahun 2015, metode ini memiliki banyak kelebihan, yaitu dapat menghasilkan amplifikasi produk yang akurat, cepat, spesifik, dan juga membutuhkan jumlah sampel yang sedikit. Dan metode ini juga dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan diagnostik konvensional atau kultur. Tujuan dilakukannya PCR ini untuk mendapatkan salinan DNA agar mempermudah proses identifikasi selanjutnya. Nah, dalam proses PCR ini diperlukan dua primer, di mana primer itu digunakan dalam proses PCR untuk membatasi daerah yang akan diamplifikasi. Nah, primer ini tuh berfungsi sebagai pembatas fragmen DNA target yang akan diamplifikasi. Kemudian, menurut Pradyaniti et al. Pada tahun 2013, amplifikasi DNA dengan PCR yang diperlukan itu adalah sepasang primer, yaitu forward dan juga reverse. Nah, forward primer ini bergerak dengan arah 5 ke 3 untuk DNA template, sedangkan reverse primer bergerak dengan arah 3 ke 5 untuk untai DNA template. Dan dalam dilakukannya PCR ini tuh terdapat kelebihan. Yang pertama itu cepat dan mudah, kedua itu tidak mahal, dan yang terakhir itu menghasilkan potongan salinan DNA yang baik. Selanjutnya ada beberapa tahap yang dilakukan dalam proses PCR, yaitu ada pradenaturasi atau tahap persiapan. Kemudian ada denaturasi, di mana denaturasi ini tuh merupakan proses di mana DNA untai ganda itu akan membuka menjadi dua untai tunggal. Hal itu disebabkan karena suhu denaturasi yang tinggi dan menyebabkan putusnya ikatan hidrogen antara basa-basa yang komplement. Selanjutnya itu ada tahap annealing atau penempelan primer. Nah, pada tahap ini tuh ikatan hidrogen akan terbentuk antara primer dengan urutan komplement pada template. Nah, proses ini tuh biasanya dilakukan pada suhu 50 derajat Celcius sampai dengan 60 derajat Celcius. Selanjutnya ada tahap elongasi, yaitu pemanjangan sekuens. Tahap elongasi ini merupakan tahap sintesis DNA yang dikatalisis oleh enzim DNA polimerase. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pasca elongase, yaitu penyelesaian penempelan primer pada sekuens, dan yang terakhir itu penyimpanan sampelnya di suhu yang rendah. Yang terakhir itu ada tipe PCR dan juga modifikasinya. Yang pertama itu ada real time PCR atau qPCR, di mana tipe PCR ini tuh paling sensitif dan digunakan untuk mengukur dan mendeteksi kualitas mRNA. Yang kedua ada RT-PCR yang digunakan untuk diagnostik suatu penyakit dalam gen yang lebih spesifik. Kemudian juga ada nested PCR yang melibatkan dua pasang primer. Multiplex PCR yang digunakan jika hanya satu sekuens internal untuk identifikasi sekuens. Yang kelima itu ada PCR ELISA yang menggunakan dua primer. Kemudian ada juga touchdown PCR yang lebih cepat dalam mendeteksi polimerase pada sejumlah lokus. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.